Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang contoh-contoh soal penerapan hukum Bernoulli. Yang sebelumnya kita sudah membahas untuk rumus-rumus dan teorinya. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang contoh soal mengenai Venturi-meter. Soalnya adalah, jika kecepatan aliran air pada penampang 1 adalah 2 meter per sekon, maka kecepatan aliran air pada penampang 2 adalah, nah di situ disajikan gambar ya. Jadi selain ada kecepatan aliran air untuk penampang V1, di situ juga di dalam gambar ada selisih ketinggian cairan pada pipa. H-nya adalah 10 cm. Maka kita lihat satu persatu. Untuk diketahuinya itu ada V1 sebesar 2 meter per sekon. Kemudian H itu 10 cm dijadikan meter menjadi 0,1 meter. Nah, ditanyakannya adalah V2, yaitu kecepatan aliran air pada penampang kedua. Untuk menjawabnya, maka kita akan menggunakan rumus daripada Venturi-meter, di mana rumus Venturi-meter itu mencari kecepatan selain diketahui V1 dan H, juga harus diketahui A1 dan A2-nya. Kita coba satu persatu. Karena yang diketahuinya itu adalah V1, maka untuk mencari A1 dan A2, kita coba menggunakan rumus V1 terlebih dahulu, yaitu V1 itu rumusnya sama dengan akar 2 kali G kali H per A1 per A2 kuadrat dikurang 1 sama dengan, ya. Nah, kita masukkan V1-nya itu adalah 2, itu akar 2 G-nya masukkan 10, H-nya 0,1 per A1 dan A2 belum kita ketahui, kita akan cari kuadrat min 1. Nah, untuk menghilangkan akar, maka masing-masing ruas kita pangkatkan 2. Ya, kita kuadratkan. 2 kuadratkan menjadi 4 sama dengan akarnya hilang menjadi 2 kali 10 kali 0,1 itu adalah 2 per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Oke. Kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 4 kalikan A1 per A2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 2. Nah, 4 kali A1 per A2 menjadi 4 A1 per A2 kuadrat. Kemudian 4 kali min 1 menjadi min 4 sama dengan 2. Sehingga 4 kali A1 per A2 kuadrat sama dengan min 4-nya kita pindah ruas menjadi dijumlah itu menjadi 6. 2 ditambah 4. Sehingga A1 per A2 kuadrat itu menjadi 6 per 4 atau sama dengan kita perkecil menjadi 3 per 2. Nah, kalau A1 per A2 kuadrat itu 3 per 2, maka nanti kita akan cari untuk V2 akan ada persamaan A2 per A1 kuadrat itu menjadi, tinggal dibalik ya, 2 per 3. Nah, setelah dapat A1 dan A2, maka kita masukkan ke dalam rumus V2. Nah, masukkan ke dalam rumus V2 itu adalah akar, bisa kalian lihat di video sebelumnya ya, 2 kali G kali H per 1 dikurang A2 per A1 kuadrat. Maka sama dengan akar 2 kali G-nya 10, H-nya 0,1 per 1 dikurang A2 per A1 kuadrat itu dapat 2 per 3. Sama dengan akar 2 per 1 dikurang 2 per 3 itu adalah 1 per 3. Oke, sehingga 2 per 1/3 itu hasilnya menjadi akar 6. Oke, karena V kecepatan dalam satuan V2-nya menjadi akar 6 meter per sekon. Untuk contoh soal yang kedua, ya, yaitu contoh soal tabung pitot.
Nah, soalnya adalah laju aliran gas oksigen terukur dengan tabung pitot sebesar 2 meter per sekon. Jika massa jenis gas oksigen 0,5 gram per cm kubik dan massa jenis zat cair pada manometer adalah 750 kg per meter kubik, maka selisih ketinggian antara dua kolom cairan manometer adalah, kita gunakan G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita bahas untuk diketahuinya laju aliran gas oksigen itu adalah V2, yaitu 2 meter per sekon. Massa jenis gas oksigen itu adalah ρU, ya, kita anggap sebagai ρ udara, di mana ρ udaranya itu adalah 0,5 gram per cm kubik. Kita jadikan ke dalam kilogram per meter kubik menjadi 500 kg per meter kubik. Kemudian ada ρ atau massa jenis fluida sebesar 750 kg per meter kubik. Kemudian ada gravitasi besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian ditanyanya adalah selisih ketinggian antara dua kolom cairan manometer. Nah, berarti ditanyanya adalah H. Ya, kita jawab ya. Untuk laju aliran gas pada tabung pitot ya, rumusnya adalah V sama dengan akar 2 dikalikan ρ fluida dikalikan G dikalikan H dibagi massa jenis udara. Ini rumusnya. Kita masukkan angkanya. V-nya adalah 2, kemudian sama dengan akar 2 kali massa jenis fluidanya adalah 750 ya, kali G-nya adalah 10, H-nya yang ditanya dibagi massa jenis udara atau massa jenis oksigennya adalah 500. Nah, ini akarnya kita hilangkan, dikuadratkan menjadi 4 sama dengan 2 kali 750 kali 10H per 500. Oke, 4 kali 500 menjadi 2000 sama dengan 15.000 H. Sehingga H-nya adalah 2000 dibagi 15.000. Ya, ini habis. Tinggal 0,13 meter. Oke, jadi kita dapat selisih ketinggian antara dua kolom cairan manometer itu adalah 0,13 meter. Untuk contoh soal yang berikutnya yaitu mengenai bejana berpancur atau teorema Torricelli, di mana di situ disajikan gambar ya. Nah, sebuah bak besar berisi air, terdapat sebuah keran. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan dan jarak terjauh dari semburan air keran tersebut? Kita bisa lihat di video sebelumnya, yaitu tentang teorema Torricelli atau bejana berpancur. Kita bahas satu persatu. Diketahuinya itu ada yang pertama adalah H1 sebesar 40 cm. Kemudian ada lagi yaitu H2. Nah, H2-nya adalah, kemarin H2-nya itu kita lihat dari permukaan fluida sampai dengan dasar bejana itu adalah 85 cm. Nah, ditanyanya apa? Ditanyanya adalah berapa kecepatan dan jarak terjauh semburan air. Oke, maka kecepatan semburan air itu adalah V. Nah, dan jarak terjauh itu adalah X. Ini yang ditanyakan. Nah, ya kita coba jawab. Pertama kita akan mencari kecepatan semburan air ya. Kecepatan semburan air itu adalah V, di mana rumus V sudah kita ketahui itu adalah akar 2GH. Ya, maka kita bisa langsung masukkan angkanya menjadi akar 2, G-nya masukkan 10, H-nya itu adalah tinggi air atau tinggi zat cair dari permukaan sampai dengan lubang.
Nah, ini jadi H yang digunakan adalah dari permukaan sampai lubang. Ini adalah H. Nah, jadi H-nya yang kita pakai, kita lihat dulu, maka H di situ adalah H2 dikurang H1. Atau sama dengan H2-nya 85 dikurang H1-nya 40 menjadi 45 cm. Atau ke dalam meter itu menjadi 0,45 meter. Maka kita masukkan di sini hanya 0,45. Nah, kita hitung ini menjadi 2 kali 10 kali 0,45 itu menjadi akar 9. Akar 9 adalah 3 meter per sekon. Ini adalah kecepatan semburan air. Nah, ya, jadi kecepatan semburan airnya adalah 3 meter per sekon. Kemudian yang kedua yang ditanyanya adalah jarak terjauh. Itu adalah X, di mana X itu dirumuskan dengan 2 kali akar H kali H1. Nah, jadi karena di sininya dari permukaan sampai lubang itu adalah H, kemudian dari lubang sampai dasar bejana itu adalah H1, maka rumusnya menjadi 2 akar H kali H1. Masukkan angkanya menjadi 2 akar H-nya 0,45, H1-nya adalah 0,4 meter. Oke. Hasilnya adalah 2 kali akar 0,18 itu sama dengan 0,6 akar 2 meter. Nah, jadi jarak terjauhnya dari semburan air keran itu adalah 0,6 akar 2 meter. Contoh soal bejana berpancur yang kedua itu tentukan nilai H agar jangkauan terjauhnya 2 akar 3 meter. Nah, dari gambar kita disuruh menentukan besarnya H, yaitu ketinggian zat cair dari permukaan sampai dasar bejana. Kemudian pada gambar tersebut ya, dilihat semburan airnya membentuk sudut elevasi sebesar 60 derajat. Nah, kita bahas untuk diketahuinya itu adalah jarak jangkauan terjauh yaitu X, 2 akar 3 meter. Kemudian alfanya atau sudut elevasi adalah 60 derajat. Ditanyanya adalah ketinggian permukaan zat cair sampai dengan dasar bejana. Kita jawab satu persatu. Untuk mencari nilai H, maka kita harus mengetahui dulu kecepatan semburan airnya. Karena semburan airnya itu kalau kita lihat bentuknya parabola, maka nanti kita akan mencari H itu dengan menggunakan rumus gerak parabola. Kecepatan semburan air sudah kita ketahui itu V sama dengan akar 2GH atau V kuadrat sama dengan 2GH. Nah, V-nya di sini adalah kecepatan zat cair mengalir. Kemudian, untuk mencari H, kita gabungkan dengan rumus jarak terjauh pada parabola. Karena di sini di dalam gambar ada X, jarak terjauhnya adalah 2 akar 3. Sehingga kita masukkan rumus parabola yang berhubungan dengan jarak terjauh atau jangkauan terjauh, di mana X sama dengan V kuadrat sin 2 alfa per G. Di mana X itu 2 akar 3 sama dengan V kuadratnya adalah 2GH kali sin 2 alfanya adalah 60. Nah, per G. Sehingga kita bisa coret G dibagi G habis percepatan gravitasi. Ini menjadi 2H sin 120. 2H sin 120 itu adalah setengah akar 3. Ini masih 2 akar 3. Sama dengan 2 kali setengah habis tinggal H akar 3. Ini
Ini 2 akar 3. Nah, akar 3 dengan akar 3 bisa habis sehingga didapat H-nya adalah 2 meter. Jadi ketinggian zat cair dari permukaan sampai dasar bejana itu adalah 2 meter. Contoh berikutnya yaitu tentang gaya angkat sayap pesawat. Ya, sebuah sayap pesawat terbang memerlukan gaya angkat per satuan luas 1300 Newton per meter persegi. Kelajuan aliran udara Rho 1,3 kg per meter kubik. Sepanjang permukaan bawah sayap adalah 200 meter per sekon. Berapakah laju aliran udara sepanjang permukaan atas sayap agar dapat menghasilkan gaya angkat tersebut? Oke, kita lihat satu persatu. Untuk diketahuinya, gaya angkat pesawat itu adalah ya F1 min F2 ya. Karena di sini di dalam soal adalah gaya angkat persatuan luas ya, maka di sini bisa kita langsung per A. Nah, jadi F1 min F2 per A itu adalah sama dengan 1300 Newton per meter persegi. Kemudian diketahuinya lagi ada V1 yaitu kelajuan aliran udara sepanjang permukaan di bawah sayap. Itu ada 200 meter per sekon. Kemudian Rho-nya itu adalah 1,3 kilogram per meter kubik. Yang ditanyanya adalah berapa laju aliran udara di atas sayap. Maka kalau di atas sayap tadi udah ada V1 di bawah, maka untuk di atas saya gunakan V2. Jadi yang ditanya adalah V2. Kelajuan aliran udara di atas permukaan sayap pesawat. Oke, kita coba jawab ya. Jawab di sini. Nah, gaya angkat pesawat itu dirumuskan ya. Boleh dilihat di video sebelumnya, itu adalah F1 min F2 untuk rumus gaya angkat pesawat sama dengan setengah kali Rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat kali A. Nah, itu adalah rumusnya. Karena di sini ada diketahuinya itu sudah persatuan luas, maka kita rubah F1 min F2, A-nya kita oper ke ruas kiri jadi per A ya. Berarti tinggal di ruas kanan menjadi setengah Rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, A-nya sudah kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya, kita masukkan angkanya F1 min F2 per A itu sebesar 1300 sama dengan setengah Rho-nya itu adalah 1,3 kali V2 yang ditanya min V1-nya adalah 200, kita masukkan 200 pangkat 2. Nah, sama dengan setengah kali 1,3 kali V2 kuadrat min 40.000. Oke, 200 kuadrat 40.000. Setengahnya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 1300 kali 2. Hasilnya 2600 sama dengan 1,3 V2 kuadrat min 40.000. Atau 1,3-nya kita oper lagi ke ruas kiri, 2600 dibagi 1,3 itu 2000 sama dengan V2 kuadrat min 40.000. Oke, 2000 ditambah 40.000 sama dengan V2 kuadrat. Sehingga V2 kuadrat sama dengan 42.000. Atau V2 menjadi akar 42.000. Hasilnya mendekati 204,9 atau mendekati 205
satuannya adalah meter per sekon. Oke, jadi ini adalah besar dari laju aliran udara sepanjang permukaan di atas sayap. Ya, hasilnya adalah 205 meter per sekon. Sampai di sini dulu untuk contoh soal dari penerapan hukum Bernoullinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.